Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Bila. Di video kali ini kita akan lanjutkan membahas mengenai statistika, yaitu kita lanjutkan tentang ukuran pemusatan data mengenai kuartil. Bagaimana cara kita mencari kuartil ini? Mari kita simak video berikut ini. Kita mulai dari pengertiannya. Jadi kuartil itu merupakan ukuran pemusatan data yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian sama banyak. Ada 3 nilai ya, ada 3 nilai yang akan menjadikan simpulan data tersebut menjadi 4 bagian sama banyak. Kita sebut dengan kuartil pertama atau Q1, kuartil kedua atau Q2, dan kuartil ketiga atau Q3. Nah, Q1, Q2, Q3 inilah yang nanti yang membagi data tersebut menjadi 4 bagian sama banyak. Cara mencarinya bagaimana? Kita perhatikan untuk contoh berikut. Diminta menentukan kuartil 1, 2, dan 3 dari data berikut. Kita mulai bahas dari nomor A ya. Data nomor A itu belum diurutkan. Kita urutkan terlebih dahulu untuk data nomor A menjadi seperti ini. Urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Langkah pertama kita cari dulu Q2-nya. Q2 itu merupakan median. Jadi Q2 itu sama dengan median. Kita hanya perlu cari data yang di tengah-tengah. Data di tengah-tengah ini yaitu 4 dan 5. Karena datanya banyaknya genap ya, jadi tengah-tengah kita temukan 4 dan 5. Ya, ini untuk Q2-nya, sehingga kita bisa hitung untuk nilai Q2-nya 4 ditambah 5 per 2 atau 4,5. Oke, langkah selanjutnya kita perhatikan untuk wilayah kiri ya, untuk mencari Q1-nya. Wilayah kiri tersebut adalah data-data atau angka-angka yang ini, yang di kotak berwarna biru itu, 1, 1, 3, dan 4. Itu untuk wilayah kiri. Nah, Q1-nya kita hanya perlu mencari bagian tengah dari wilayah kiri tersebut, atau yang di kotak berwarna biru tersebut. Jadi wilayah tengahnya yaitu 1 dan 3 ya, di antara 1 dan 3. Inilah yang disebut dengan Q1, sehingga Q1-nya bisa kita hitung 1 ditambah 3 per 2 atau sama dengan 2. Langkah berikutnya kita lihat untuk wilayah kanan. Nah, wilayah kanannya dimulai dari 5 ya, dimulai dari 5 menuju ke 9. Karena itu kita cari untuk tengah-tengahnya, untuk mencari Q3, tengah-tengahnya di antara 6 dan 8. Nah, ini yang disebut dengan Q3-nya, sehingga bisa kita hitung untuk Q3-nya 6 ditambah 8 per 2 atau sama dengan 7. Nah, ini untuk datanya jika datanya genap ya. Untuk nomor B ini jika datanya ganjil, banyak datanya. Kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke terbesar. Nah, langkah pertama kita cari Q2-nya dulu atau mediannya, yaitu yang bagian yang paling tengah ya, karena datanya ganjil. Kita akan menemukan satu angka yang di tengah, yaitu angka 6 ini. Nah, ini yang disebut Q2-nya. Oke, setelah angka 6 ini menjadi Q2, kita lihat untuk wilayah kiri, untuk mencari Q1, wilayah kirinya dari angka 2 sampai 6 jadinya ya, yang berwarna biru ini ya. Jadi 6 yang tengah-tengah tersebut tidak ikut ke wilayah kiri karena dia sudah jadi bagian tengahnya. Nah, sehingga kita cari untuk tengah-tengah di wilayah kiri ini, sehingga diperoleh Q1-nya di antara 3 dan 5. Dan bisa dihitung 3 ditambah 5 per 2 atau sama dengan 4. Nanti begitu pula wilayah kanan dari 7 sampai 10 itu kita cari tengah-tengahnya di antara 8 dan 9. Nah, itulah Q3-nya. Sehingga kita peroleh Q3-nya 8 tambah 9 per 2 atau sama dengan 8,5. Cukup mudah bukan mencari Q1, Q2, dan Q3 dalam data-data seperti ini. Nah, sekarang bagaimana jika datanya berbentuk tabel? Datanya lebih banyak lagi sehingga disajikan dalam bentuk tabel. Kita perhatikan untuk contoh kedua. Oke. Diminta untuk mencari Q1, Q2, dan Q3 dari data berat badan siswa berikut. Nah, ini ada kolom berat badan dan kolom frekuensinya ya. Kolom frekuensi yaitu banyak siswanya yang memiliki berat badan tertentu. Oke, langkah pertama mirip seperti mencari median. Kita harus cari dulu Q2-nya, yaitu tengah-tengahnya. Nah, sehingga kita harus tambahkan kolom frekuensi kurang dari. Nah, ini masih ingat bukan cara
mendapatkan frekuensi kurang dari ini atau frekuensi kumulatifnya maksudnya ya. Nah ini dapat 5 ini dari sini karena frekuensinya sampai 5 ya. Jadi berat badan 43 itu hanya sampai urutan ke-5. Berikutnya berat badan 44 sampai urutan ke-14. Kenapa? Karena dia 5 ini ditambah dengan 9. Karena sebelumnya berat badan 43 ini sampai 5 urutannya, dilanjutkan dengan berat badan 44 itu ditambah 9 jadi diperoleh 14. Begitu pula seterusnya ditambah 11 ditambah 25 dan selanjutnya terakhir dapat urutan sampai urutan ke-54. Nah jadi inilah total frekuensinya 54. Sehingga karena genap banyak datanya, median atau Q2 nya kita akan dapatkan 2 data. Nah jadi kita akan dapatkan data ke 54/2 dan data ke 54/2 ditambah 1 atau data ke 27 ditambah data ke 28 dibagi 2. Nah, kita cari sekarang data ke 27 dan data ke 28 itu letaknya di mana? Nah, letaknya ada di sini. Nah, karena pada baris ini ya, ini pada urutan ke 37 maksimal, sedangkan sebelumnya pada urutan ke 25. Sedangkan kita hanya mencari data ke 27 dan data ke 28. Sehingga kita dapatkan baris ini ya. Kalau baris sebelumnya hanya sampai data ke 25 saja. Dan didapat Q2-nya berat badannya yang 46. Sehingga data ke 27 dan data ke 28 tersebut 46. Sehingga bisa kita ratakan 46 ditambah 46/2 itu sama dengan 46. Nah, sekarang cara mencari Q1-nya kita perhatikan. Karena Q2-nya ini di antara data 27 dan 28, jadi untuk Q1-nya kita cari bagian tengah-tengah dari data pertama sampai 27. Nah, kita cari bagian tengah dari data ke 1 sampai ke 27, yaitu tengah-tengahnya pada data ke 14. Ya, tinggal 27 dibagi 2 ya, lalu ditambah 1. Karena jumlahnya ganjil, banyak datanya dari 1 sampai 27, jadi tepat di tengah-tengah pada data ke-14. Data ke-14 itu yang mana? Yang ini. Nah, kita lihat dari frekuensi kumulatifnya, ini maksimal sampai urutan ke-14, sedangkan sebelumnya hanya sampai urutan ke-5 saja, sehingga berat badan 44 tersebut merupakan Q1-nya. Nah, untuk mencari Q3, karena tadi Q2-nya antara 27 dan 28 datanya, jadi untuk Q2-nya datanya bisa kita lihat dari data ke 28 sampai data ke 54. Kita cari bagian tengah-tengahnya. Nah, bagian tengah-tengahnya yaitu pada data ke 41. Nah, cara mendapatkannya bagaimana? Tinggal ditambahkan ya, data ke 27 atau 27 ditambah dengan 14. Karena Q1-nya tadi kan diperoleh tengah-tengahnya 14. Jadi 27 ditambah 14. Hingga diperoleh pada data ke 41, tepat di tengah-tengah. Data 41 yaitu berada di sini. Berat badan 47 ini ya, jadi Q3-nya 47. Oke, untuk menguji pemahaman kalian coba soal berikut. Hanya 2 soal, pertama yang berbentuk data mendatar dan satunya lagi data yang berbentuk tabel. Oke, sekian untuk video kali ini mengenai penjelasan cara mencari kuartil. Semoga kalian paham. Jika ada yang belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan langsung. Sampai jumpa di video selanjutnya.